Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan kepada antum dan antuna semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah dan apa saja yang berkaitan dengannya, demikian pula dengan ibadah kurban. Yang pertama tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari, al-amalus salihu fiha, di mana amal saleh di dalamnya, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, dibandingkan dari hari-hari ini, yakni ayyam al-ashri, yaitu adalah hari-hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu juga lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah?" Qala walal jihadu fisabilillah. Nabi mengatakan, meskipun jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, seorang lelaki, kharaja binafsihi wa malih, dia keluar untuk berjihad, ya, dengan membawa jiwanya, dengan membawa hartanya. Falam yarji' min dzalika bisyai, dan dia tidak kembali dengan membawa jiwa dan hartanya. Maknanya dia berjihad kemudian meninggal dunia, mati syahid fisabilillah. Maknanya adalah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang tidak bisa ditandingi dengan amal lain yang dilakukan di luar 10 hari tersebut, kecuali ditandingi dengan orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia mati fisabilillah, mati syahid. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min ayamin, ya tidaklah ada hari-hari, al-amalu salihu fiha, di mana amal saleh di dalamnya, afdalu min ayamil ashr, ya lebih utama dibandingkan apa? Amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah." Bulan Dzulhijjah itu ya lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah di 10 hari pertamanya dibandingkan amal-amal yang dilakukan pada hari-hari yang lainnya dalam setahun. Maka amal pada waktu tersebut, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, walaupun pada asalnya tidak utama, menjadi lebih utama daripada amal yang dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang tadi kita bacakan, baru keutamaan amal saleh di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertamanya itu bisa ditandingi tatkala seorang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali. Ini dikuatkan pula ya oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, apakah jihad yang paling utama? Beliau menjawab, "Man na'uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu." Yaitu seorang mujahid yang kudanya disembelih oleh musuh dan darah mujahid tersebut ditumpahkan sehingga dia gugur mati syahid fisabilillah. Ada beberapa amal saleh yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Di samping amal-amal yang umum, di sana ada beberapa amalan khusus. Yang pertama adalah puasa. Disebutkan di dalam Musnad dan Sunan dari Hafsah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama Asyura wal 'ashra wa thalathata ayamin min kulli syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa di hari Asyura, yaitu di bulan Muharram, wal 'ashra, yaitu puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa thalathata ayamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari di setiap bulannya. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari salah seorang istri Nabi, ya, disebutkan di sana anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama tis'idil hijjah. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa kok 9? Karena tanggal 10 itu adalah hari raya Idul Adha, dan para ulama kita ijma' sepakat haram ya melakukan puasa di hari raya.
sahabat biasa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan yang disyariatkan hanya puasa di tanggal 9 saja, yang disebut dengan puasa Arafah, yang disebut dengan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah sebelum Idul Adha. Karena apa? Karena di sana ada riwayat lain dari Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali apa? Kecuali puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji, hukumnya sunnah. Namun di riwayat yang lain, istri-istri Nabi yang lainnya menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan puasa puasa 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, para syurah, para pensyarah Sunan Abi Dawud, mereka memberikan alasan lain. Yang dimaksud dengan puasa 9 itu adalah bukan berpuasa 9 hari, tapi adalah berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman menyatakan ini adalah masalah khilafiyah. Ya, al-amru wasi', perkaranya luas. Silahkan bagi yang ingin berpuasa 9 hari, silahkan pula yang hanya ingin berpuasa di tanggal 9. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyatakan salah satu bentuk penggabungan dua riwayat adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesekali puasa 9 hari dan sesekali beliau tidak melakukan puasa sebanyak 9 hari. Ketika beliau melakukan puasa 9 diketahui oleh sebagian istri, kemudian istri beliau meriwayatkannya. Ketika beliau tidak sedang puasa diketahui oleh sebagian istri, dan sebagian istri menyatakan beliau tidak berpuasa. Jadi yang difatwakan oleh Imam Abdul Aziz bin Baz yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau sesekali puasa 9 hari namun sesekali tidak berpuasa 9 hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya adalah memperbanyak zikir. Itu ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut asma-asma Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28. Hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Menurut jumhur mayoritas para ulama, ya, pembahasan tersebut dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang panjang lebar. Kemudian diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallah", tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi, dan tidak dicintai amal di dalamnya, fihinna min hadhil ayyamil asyr, dibandingkan hari-hari pertama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Fa aktsiru, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna di 10 hari pertama Dzulhijjah, minat tahlil, membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, wat takbir, membaca takbir, wat tahmid, membaca tahmid. Di dalam kondisi biasa saja Nabi mengatakan, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Lebih aku cintai daripada dunia dengan seluruh isinya. Itu di hari biasa. Bagaimana di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentu akan lebih besar lagi pahalanya. Dan para ulama kita mengatakan 10 hari yang terakhir Ramadan itu malamnya lebih utama dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu siangnya itu lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Siangnya lebih utama Dzulhijjah, adapun malam-malamnya lebih utamanya bulan Ramadan. Jadi kita bisa membayangkan betapa besar keutamaan yang dimiliki oleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbanyak amal soleh.